Hari ini singkat, padat, jelas, hanya 2 ayat. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Seorang perempuan melihat figur perempuan lain, di mana letak kebahagiaan perempuan itu. Ketika melihat Yesus yang luar biasa, bisa berbicara, bisa mengajar, bisa mengadakan mukjizat, pasti ibunya bahagia. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun bacaan ini sangat singkat, sebetulnya berbicara intisari paling dalam dari kehidupan manusia, yaitu di mana manusia meletakkan rasa bahagianya. Kita bisa bertanya untuk diri kita masing-masing, aku baru bilang aku bahagia saat aku apa ya? Ada orang baru merasa bahagia kalau dia, Romo, kalau saya nggak punya utang, Romo, bisa terbebas dari hutang-hutang yang sedang melilit. Di situ saya akan merasa bahagia. Ada orang lain lagi mengatakan, Romo, saya baru merasa bahagia kalau saya udah bisa melihat anak cucu saya itu hidupnya sukses, Romo. Orang lain lagi bisa mengatakan, Romo, saya baru akan merasa bahagia kalau saya punya mobil, rumah, dan segala fasilitasnya. Bahkan ada yang mengatakan, Romo, kalau saya sih merasa bahagia kalau bisa makan sehari 3 kali aja, Romo. Udah cukup deh, Romo. Atau ada juga yang mengatakan secara ekstrim, Romo, saya akan merasa bahagia asal hidup saya pas-pasan, gak apa-apa. Saya akan merasa bahagia. Lagi butuh bayar utang, pas ada duit. Lagi butuh anak biaya kuliah, pas ada rezeki. Lagi butuh mau beli rumah, pas aja ada yang ngasih. Ternyata ada begitu banyak pandangan dunia tentang standar kebahagiaan yang masing-masing orang bisa berbeda. Itulah yang bisa mengacaukan, bahkan mengaburkan. Akan dengan sangat mudah seseorang ketika melihat orang lain merasa hidupnya sangat amat tidak bahagia. Karena apa? Kenapa hidup saya begini sementara dia begitu? Maka dari itu Tuhan Yesus pada sabdanya hari ini membongkar itu semua, membersihkan. Setiap dari kita berhak bahagia, setiap dari kita bisa bahagia. Meskipun cara hidup kita berbeda-beda. Buat Yesus sederhana kok. Letak kebahagiaan adalah ketika kita bisa mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Dalam arti memperjuangkannya dalam hidup kita sehari-hari. Melakukan firman itu atau menjadi pelaku firman. Gagasan sederhana itulah yang membawa saya semangat sekali luar biasa dalam Ekaristi hari ini. Karena bacaan pertama hari ini sama kemarin itu berbicara soal Nabi Yoel. Anda tahu nggak, sejak tahun 2014 sampai 2017 ketika saya studi doktoral di Filipina, saya ini tiap hari makanannya Yoel. Karena ini disertasi saya, disertasi doktoral saya, Yoel. Buat saya Nabi ini meskipun singkat cuman 4 bab, tapi saya mengenal satu mutiara yang sangat luar biasa yang tertulis dalam kitab suci. Yang pertama, nama Yoel artinya Yoel. Yo singkatan dari Yahweh, nama Allahnya orang Israel, dan El itulah artinya Allah. Dari arti namanya, Tuhanlah Allah. Itulah perjuangan, itulah pewartaan seorang Nabi Yoel. Kalau saya melihat lebih dalam pribadinya, pribadi Yoel ini adalah pribadi yang halus. Pribadi yang sangat peka terhadap situasi sekitarnya, alam sekitarnya, bencana-bencana yang terjadi, yang dia lihat, tanda-tanda yang kelihatan. Ketika orang lain merasa itu bukan tanda apa-apa, nggak ada artinya apa-apa. Tapi Yoel mampu melihat, ini tanda dari Tuhan, ini peringatan dari Tuhan. Hati-hati. Konteksnya begini,
Kita tahu yang namanya orang Israel adalah bangsa pilihan. Terhadap bangsa pilihan ini Tuhan memberikan mereka kekuatan rahasia, yaitu sebuah janji, taatlah pada Allah, berkat akan berlimpah. Itu kunci kekuatan orang Israel. Tapi sebagaimana kita tahu dalam perjalanannya, justru ketika mereka hebat, ketika mereka makmur, ketika mereka sukses, mereka malah melupakan Tuhan. Mereka malah menduakan Tuhan. Mereka malah jatuh pada ibadah-ibadah yang setengah hati. Ya, mereka tetap beribadah, tapi hatinya kemana? Badannya kemana? Mereka tetap percaya diri, mereka tetap kagum atau sukacita karena punya Allah seperti orang Israel. Tetapi hati mereka kosong melompong. Hidup keberimanan mereka hanya di permukaan saja. Artinya secara garis besar bangsa pilihan ini membuang jauh-jauh apa yang menjadi kekuatan mereka. Maka kalau sebuah bangsa tidak menggunakan kekuatan mereka, sudah pasti bangsa ini menjadi lemah. Tidak heran ketika mereka lemah, mereka mudah ditaklukkan, mereka mudah dikalahkan, mereka kehilangan gairah hidup, mereka nggak tahu tujuan hidup mereka. Sampai terjadilah penderitaan demi penderitaan. Di sini saya mulai bertanya dan juga menemukan jawab. Kalau begini pandemi COVID-19 itu dari Tuhan atau enggak sih Romo? Persis seperti pergulatan Yoel. Penderitaan yang sedang kita alami ini dari mana? Apakah dari Tuhan? Apakah Tuhan sekejam itu terhadap umat manusia? Apakah Tuhan setega itu terhadap kita? Yoel menjawab secara terang menderang adalah kamu sendiri, umat manusia sendiri, umat pilihan Allah tidak menggunakan kekuatannya. Maka tidak heran penderitaan datang silih berganti. Mereka menjadi lemah dan tidak berdaya. Jadi jangan dikit-dikit langsung nyalain Tuhan, dikit-dikit nyalain Tuhan. Memang Tuhan Maha Kuasa, tetapi what happened? Apa sebetulnya kita bisa mengkoreksi diri kita? Ada yang salah enggak dalam diri kita? Kenapa kok sampai terjadi demikian? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke bacaan Injil. Menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman. Dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama bagus. Tapi enggak bisa dipisahkan satu persatu. Yang satu ada karena yang lain. Yang satu menjadi utuh, sempurna karena dilakukan dua-duanya. Gak bisa kita cuman ya nyaman-nyaman, yang penting saya baca firman Tuhan. Mau firmannya apa dinikmati, tapi dalam kehidupan harian nol besar. Banyak orang zaman sekarang seperti itu, termasuk menggerogoti para imam dan calon imam dan juga para suster mungkin. Atau ekstrim lain, orang yang penting aku gak berbuat jahat, yang penting aku tuh baik, yang penting aku tuh ya jalanin aja hidupku lah. Mau firman Tuhan ya nanti-nanti deh. Saudara-saudara, kalau kita tidak seimbang demikian, orang yang cuma bisa berbicara firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya, itu seperti orang yang cuma bisa teori, tapi tanpa praktek. Lama-lama dia akan kehilangan teorinya. Nggak pernah digunakan dalam praktek kehidupannya. Sementara sebaliknya, kalau orang cuman berjuang melakukan firman tetapi tidak pernah mendengarkan firman itu sendiri, lama-lama capek sendiri. Kayak mobil gak diisi bensin. Dia pergi kemana-mana tapi gak diisi bensin. Akan sangat mudah kehilangan kebahagiaannya. Dari situ seorang Yoel menawarkan ada sebuah harapan. Ada sebuah masa depan. Dalam nubuatnya Yoel selalu mengajak, belajarlah
dari masa lalu, hidupilah masa saat ini dengan sepenuh hati, dan kita bisa mempunyai harapan di masa yang akan datang. Orang Israel di zaman Yoel kehilangan semua-muanya. Sama kayak kita sekarang. Tiris, kering, kerontang, sumber-sumber rezeki mereka macet. Sama. Tapi Yoel mengajak kita untuk robek hatimu, bukan pakaianmu. Itu sama. Dengarkan firman dan peliharalah. Itu kunci kebahagiaan kita. Itu kunci pemulihan kita. Dan Yoel juga mewartakan harapan nanti yang bisa datang, yang akan kita terima, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Artinya masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelum pandemi. Itu harapan saya, itu harapan Anda semua, itu harapan kita. Tapi harapan itu akan menjadi sia-sia, pepesan kosong belaka, kalau tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Yuk, be a better man, be a better woman, be a better parents, be a better priest. Jadi orang yang lebih baik setelah masa pandemi ini. Supaya kita bisa punya harapan, pulih kembali, bahkan kepulihannya itu jauh lebih baik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita selalu diberikan rahmat yang cukup. Menjadi pribadi yang lebih baik. Siapapun diri kita adanya. Tuhan Yesus, berilah kami rahmat itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan